Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan resensi sebuah buku. Apa jadinya jika seorang profesor fisika membuat buku? Bayangan pertama kita mungkin adalah susah kalimatnya, tinggi kalimatnya, banyak rumus-rumusnya. Nah, itulah yang coba dieliminir oleh apa yang kita kenal sebagai Stephen Hawking dan Leonard Mlodinov. Mereka berdua adalah fisikawan teoritis, tapi menginginkan menyampaikan informasi mengenai bahwa fisika kuantum khususnya sebetulnya bisa dimahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan buku ini yang berjudul Grand Design, yaitu sebetulnya buku ini terbit 2010, sudah merupakan buku yang sangat laku di luar negeri, kemudian diterbitkan lagi di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah 4 kali dicetak ulang oleh Gramedia. Nah, bukunya sendiri kalau sekilas mungkin hurufnya kecil-kecil ya, tapi yang menarik di sini adalah Stephen Hawking mencoba membayangkan dirinya bahwa menulis hanya disampaikan untuk orang awam. Oleh karena itu bahasanya sangat populer sekali di sini, dan jangan harap menemukan rumus-rumus fisika di sini. Semuanya murni dibentuk dalam bentuk narasi. Ya. Inilah yang menarik dari buku ini. Kalimatnya populer sehingga jika kita yang awam terhadap fisika dan tidak ada prasangka buruk ya, dalam artian belum sudah sulit nih. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dengan apa yang disampaikannya. Yang disampaikan juga runut. Kita digiring mulai dari sejarah perkembangan fisika, dari mulai bagaimana suksesnya fisika klasik sampai dengan bagaimana timbulnya fisika kuantum yang dibungkus dalam bentuk konteks grand design itu sendiri atau perancang agung. Di rancang agung ini sendiri dia disampaikan bahwa pertanyaan filosofis seperti kapan dan bagaimana alam semesta seperti yang tercantum di buku ini menurut beliau bisa diselesaikan dengan fisika, yaitu salah satu maha teori yang disebut sebagai teori M. Jadi semuanya ini nanti diceritakan bagaimana perkembangan dari fisika klasik sampai dengan fisika kuantum sampai dengan penemuannya teori M, dan bagaimana beliau menjelaskan teori M ini bisa menjelaskan keberadaan alam semesta. Walaupun dengan menafikan bahwa alam semesta ini buatan Tuhan. Nah, mungkin di sini yang harus dihati-hati ya, karena dia bilang kalau alam semesta buat Tuhan berarti ya itu seperti menciptakan masalah dengan masalah, atau istilahnya dia menciptakan misteri dengan misteri. Jadi hasilnya misteri lagi. Nah, itu menurut pandangan Stephen Hawking. Walaupun di buku ini dijelaskan bahwa keberadaan alam semesta ini dengan luar biasa kecocokannya dengan kehidupan manusia ini, itu dari tingkat kemujuran bisa mencapai 10⁻100 tingkat kemujurannya. Nah, itu yang sempat menjadi perdebatan dari buku ini ya, bahwa kenapa Stephen Hawking begitu kekeh dengan teori M-nya ini sebagai penyelesaian dari hukum alam semesta, sementara konsep kemujuran yang berada alam semesta hingga sekarang ini yang kita bisa saktikan, bisa kita hidupi saat ini tuh begitu banyak tingkat kemujurannya, hingga 10⁻100-an lah, luar biasanya tuh. Jadi yang menarik di sini adalah bagaimana dia membahas teori M itu sendiri. Nah, saya rasa yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita pembaca di sini bisa mencari tahu apa sebetulnya teori M itu yang katanya mahakarya teori itu sendiri. Nah, disinilah yang menarik bagi pembaca untuk baca, bagaimana kita bisa mengerti apa itu teori M, sehingga kita bisa tidak kalah kalau bicara tentang ilmiah dengan orang-orang ilmuwan umumnya gitu. Kira-kira gitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.